Ujian Seleksi Asisten Ombudsman tahun 2024. Tema materi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 11. Apa fungsi asisten utama pengawasan dalam struktur Ombudsman RI? A. Menyelesaikan laporan masyarakat. B. Melakukan investigasi lapangan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas Ombudsman. D. Memberikan sanksi kepada pelaku maladministrasi. E. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan pasal 23 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten utama pengawasan mempunyai fungsi meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan integritas Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik. 12. Siapa yang berwenang menempatkan asisten ombudsman pada kantor perwakilan ombudsman di daerah? A. Sekretaris Jenderal. B. Ketua Ombudsman. C. Wakil Ketua Ombudsman. D. Asisten utama penyelesaian laporan. E. Gubernur setempat. Jawaban, B. Penjelasan, menurut pasal 26 ayat 3 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ketua Ombudsman dapat menempatkan asisten ombudsman pada kantor perwakilan ombudsman di daerah. 13. Bagaimana kedudukan Sekretariat Jenderal dalam struktur organisasi Ombudsman RI? A. Di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman. B. Di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Ombudsman. C. Di bawah dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota Ombudsman. D. Di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman. E. Sebagai lembaga independen di luar struktur Ombudsman. Jawaban, D. Penjelasan, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. 14. Apa yang dimaksud dengan asisten ombudsman menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010? A. Pegawai negeri sipil yang diperbantukan di Ombudsman. B. Tenaga ahli yang dikontrak oleh Ombudsman. C. Pegawai fungsional dan atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman. D. Relawan yang membantu tugas-tugas Ombudsman. E. Perwakilan Ombudsman di daerah. Jawaban, C. Penjelasan, menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten ombudsman adalah pegawai fungsional dan atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman untuk membantu ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 15. Berapa jumlah asisten utama dalam struktur organisasi Ombudsman RI? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. Jawaban, B. Penjelasan, berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten ombudsman terdiri atas 3 asisten utama, yaitu asisten utama penyelesaian laporan, asisten utama pencegahan, dan asisten utama pengawasan. 16. Apa hak yang dimiliki oleh asisten utama dalam hal fasilitas kerja dan perjalanan dinas? A. Setara dengan eselon I. B. Setara dengan eselon 2. C. Setara dengan eselon 3. D. Setara dengan eselon 4. E. Tidak memiliki hak khusus. Jawaban, A. Penjelasan, berdasarkan pasal 27 ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten utama berhak memperoleh fasilitas kerja dan perjalanan dinas setara dengan eselon I. 17. Bagaimana struktur organisasi ombudsman menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010? A. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretariat Jenderal. B. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat Jenderal, dan Asisten Ombudsman. C. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat Jenderal, Asisten Ombudsman, dan Perwakilan Ombudsman. D. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman. E. Ketua, Anggota, Sekretariat Jenderal, dan Perwakilan Ombudsman. Jawaban, C.
Penjelasan, menurut Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, struktur organisasi Ombudsman terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman, Sekretariat Jenderal, Asisten Ombudsman, dan Perwakilan Ombudsman. 18. Apa tugas asisten media konsultasi dan verifikasi laporan? A. Melakukan investigasi lapangan. B. Menyusun rekomendasi. C. Melakukan mediasi dan konsiliasi. D. Menerima laporan, membuat kategorisasi laporan, dan memberi konsultasi. E. Melakukan monitoring dan kepatuhan. Jawaban, D. Penjelasan, berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media konsultasi dan verifikasi laporan mempunyai tugas menerima laporan, membuat kategorisasi laporan, meneliti kelengkapan laporan, menyusun resume, memberi konsultasi serta mendokumentasikan laporan. 19. Siapa yang bertugas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan hasil mediasi, konsiliasi, rekomendasi, dan putusan adjudikasi khusus? A. Asisten media investigasi dan rekomendasi. B. Asisten media mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. C. Asisten media monitoring dan kepatuhan. D. Asisten utama penyelesaian laporan. E. Sekretariat Jenderal. Jawaban, C. Penjelasan, menurut Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media monitoring dan kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan monitoring atas pelaksanaan hasil mediasi, konsiliasi, rekomendasi, dan putusan adjudikasi khusus. 20. Apa tugas asisten media pengembangan pelayanan publik? A. Melakukan investigasi lapangan. B. Menyusun rekomendasi. C. Memberikan bantuan dan konsultasi serta membangun jaringan kerja dalam rangka mengembangkan kualitas pelayanan publik. D. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. E. Melakukan monitoring dan kepatuhan. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media pengembangan pelayanan publik mempunyai tugas memberikan bantuan dan konsultasi serta membangun jaringan kerja dalam rangka mengembangkan kualitas pelayanan publik, serta melakukan kajian dalam rangka usulan perubahan kebijakan pelayanan publik. 21. Apa tugas asisten media investigasi dan rekomendasi? A. Menerima laporan masyarakat. B. Melakukan verifikasi laporan. C. Melaksanakan klarifikasi, investigasi, pemanggilan, dan mempersiapkan konsep rekomendasi. D. Melakukan mediasi dan konsiliasi. E. Melakukan monitoring dan kepatuhan. Jawaban, C. Penjelasan, menurut Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media investigasi dan rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan klarifikasi, investigasi, pemanggilan, dan mempersiapkan konsep rekomendasi. 22. Apa tugas asisten media mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus? A. Melakukan investigasi lapangan. B. Menyusun rekomendasi. C. Mempersiapkan kelengkapan materi dan pelaksanaan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. D. Melakukan monitoring dan kepatuhan. E. Menerima dan memverifikasi laporan. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus mempunyai tugas mempersiapkan kelengkapan materi dan pelaksanaan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. 23. Siapa yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada internal ombudsman, aparat pelaksana pelayanan publik, dan masyarakat? A. Asisten media pengembangan pelayanan publik. B. Asisten media pendidikan, pelatihan dan penyadaran masyarakat. C. Asisten utama pencegahan. D. Sekretariat Jenderal. E. Ketua Ombudsman. Jawaban, B. Penjelasan, menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten media pendidikan, pelatihan dan penyadaran masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada internal ombudsman, aparat pelaksana pelayanan publik, dan masyarakat. 24. Apa fungsi asisten utama pencegahan dalam struktur ombudsman?
A. Menyelesaikan laporan masyarakat. B. Melakukan pengawasan internal Ombudsman. C. Melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. D. Memberikan sanksi kepada pelaku maladministrasi. E. Melakukan investigasi lapangan. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan pasal 18 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Asisten Utama Pencegahan mempunyai fungsi melaksanakan upaya pencegahan atas terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem pengawasan berkala, pendidikan kepada pelaksana pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik. 25. Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan asisten ombudsman? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Sekretaris Jenderal. D. Rapat Pleno Ombudsman. E. Presiden Republik Indonesia. Jawaban, A. Penjelasan, menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Asisten Ombudsman adalah pegawai fungsional dan atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 26. Apa tugas asisten utama pengawasan terkait dengan pengawasan internal Ombudsman? A. Melakukan audit keuangan. B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar. C. Mengembangkan sistem peningkatan kinerja dan pencegahan penyimpangan. D. Melakukan investigasi terhadap laporan masyarakat. E. Menyusun laporan tahunan Ombudsman. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 24 huruf G Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, salah satu tugas asisten utama pengawasan adalah mengembangkan sistem dalam rangka peningkatan kinerja dan pencegahan penyimpangan pada unit-unit kerja Ombudsman. 27. Siapa yang berwenang menetapkan kebijakan organisasi Ombudsman? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Sekretaris Jenderal. D. Rapat Pleno Ombudsman. E. Asisten Utama Pengawasan. Jawaban, A. Penjelasan, menurut Pasal 6 huruf B Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ketua Ombudsman mempunyai tugas menetapkan kebijakan organisasi. 28. Apa tugas asisten utama pencegahan terkait dengan kesadaran masyarakat? A. Melakukan investigasi laporan masyarakat. B. Memberikan sanksi kepada pelaku maladministrasi. C. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik. D. Melakukan mediasi antara masyarakat dan instansi pemerintah. E. Menyusun laporan tahunan Ombudsman. Jawaban, C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, salah satu fungsi asisten utama pencegahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik. 29. Siapa yang bertugas melakukan koordinasi dengan kantor perwakilan Ombudsman dalam hal penyelesaian laporan? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Sekretaris Jenderal. D. Asisten Utama Penyelesaian Laporan. E. Asisten Utama Pengawasan. Jawaban, D. Penjelasan, menurut Pasal 12 huruf F Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Asisten Utama Penyelesaian Laporan mempunyai tugas koordinasi dengan kantor perwakilan dalam hal penyelesaian laporan. Audio Jungle.